Gubernur yang sekarang menjadi calon, ya, mereka pertahankan. Kami taat kepada hukum. Kami mendukung apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jadikan hukum Panglima. Kerja keras Kapolri, Pak Tito dan Pak Aridono sebagai Komandan Bareskrim sangat kami hormati. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu sebenarnya indra keenam feeling politik, feeling hukum dari Pak Ahok, beliau sudah cerita dengan saya, Bang, saya mungkin akan menjadi tersangka. Saya tanya Pak Ahok, tersangka atau tidak, apa tanggapan Pak Ahok? Saya siap dan saya tetap ingin bekerja, berjuang, merebut, memenangkan hati rakyat 15 Februari bersama Jarod. Satu putaran insya Allah kita menang. Kawan-kawan, memang kami lagi teraniaya, tapi biarlah rakyat Jakarta cerdas. Suara rakyat, suara Tuhan. Mereka bisa melihat apa yang kejadian sekarang ini. Jadi kami setelah ini juga Pak Ahok, Pak Jarod, kami tetap akan belusukan. Kami akan menyampaikan semua apa-apa yang sudah dilakukan. Karena Pak Ahok, Pak Jarod sudah memberikan bukti. Yang lain masih janji, ini ngaku tante. Tidak khawatir, mohon doa sahabat-sahabat wartawan bagi Ahok Jarot. Rakyat Jakarta merdeka, merdeka. Baik, begitu saudara orasi dari Pak Luhut sama Pak Ahok ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Sampai di kembangan. Hari ini saya bukan tidak mau belusukan, aku mau ganti gigi satu. Kalau giginya buat makan daging yang enak pasti ganti yang lebih keras. Jam 12 ada kemudian juga ada desainnya. Oh sayang, terima kasih juga desain. Design basically. You want to what he said or the other side? What it Ya, baru saja konferensi pers di rumah pemenangan Ahok di Rumah Lembang. Saya ke Pak Ipang. Dengan tegas dan berapi-api, Ahok, Jarod dan juga Ruhut menyampaikan bahwa bisa menang dalam satu putaran pada pilkada nanti. Saya ingin minta pendapat Anda. Ya, kalau untuk satu putaran saya nggak percaya. Kenapa? Pertama, dia itu kan 50+1, itu kalau udah 3 calon kan. Jadi untuk kekuatan untuk satu putaran nggak. Tapi kalau kemungkinan masuk 2 putaran, ya mungkin saja. Dan kalau dia masuk ke 2 putaran, itu juga kansnya untuk terpilih sangat tinggi. Kenapa? Karena memang seolah-olah ini kan terzolimi. Kalau biasanya kalau terzolimi, bahasa Jawanya kan semakin dikuyo-kuyo, orang makin empati gitu. Nah, jangan-jangan pesan itu yang dibangun oleh Ruhut tadi. Memilih karena iba begitu. Ya, kasihan saja. Sehingga memang ada kemungkinan ya potensi itu, selama catatan saya begini, selama masih ada waktu mereka untuk kampanye, masih ruang gerak mereka tadi dalam catatan saya tidak dibatasi gitu, artinya ada tidak terkunci. Kemungkinan untuk menang. Mereka bisa belusukan, bisa menemui masyarakat, mereka bisa datang kemanapun tidak dihalang-halangi, kecuali kalau dihalang-halangi tadi dia ruang geraknya. Kita tapi lihat selama kembali, itu dia masih ada kemungkinan bisa menang. Kita lihat kembali pernyataan Ahok dan Jarod pada konferensi pers barusan di rumah pemenangan Ahok. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Kami menghimbau kepada seluruh pendukung
untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi cyanidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Kita harapkan. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Saya yakin setiap orang itu sah di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tidak mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat satu putaran buat Ahok Jarot. Ya, jadi terima kasih ya pada Pak Ahok, saudara sekalian. Tadi menunjukkan bahwa Pak Ahok mempunyai jiwa yang besar, jiwa yang berubah, dengan menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami semua menerima, tentunya ini akan semakin mensolidkan dan menguatkan pada seluruh elemen pendukung Basuki Jarot untuk bekerja lebih keras lagi menang dalam satu putaran. Sedangkan untuk upaya-upaya hukum yang menyangkut statusnya Ahok, nanti kami serahkan sepenuhnya kepada tim hukum dari kami. Ini jadi sekali lagi terima kasih pada aparatur kepolisian, terima kasih pada para alim ulama, para tokoh masyarakat dan pada masyarakat yang semuanya telah menjaga DKI Jakarta sejuk, aman, damai dan benar-benar mewujudkan rasa Bhinneka Tunggal Ika dan menguatkan kita semua bahwa Indonesia adalah sebagai negara Pancasila. Ya, ini saya sampaikan dan kemudian tim hukum mungkin diwakili oleh Pak Plus, silakan. Terima kasih. Besar FPI Habib Rizik yang hadir dalam gelar perkara kasus penistaan agama di Mabes Polri mengatakan hingga istirahat siang tadi gelar perkara berlangsung tanpa perdebatan yang berarti karena masih dalam tahap paparan. Baik dari pihak terlapor maupun pihak pelapor bersama seluruh para saksinya akan mengevaluasi dan mengoreksi dari pemaparan yang disampaikan oleh penyidik. Bukan perdebatan, bukan. Kalau dalam pemaparan tadi ada kekurangan, kita lengkapi. Kalau dalam pemaparan tadi ada kesalahan, kita luruskan. Kalau dalam pemaparan tadi, umpamanya perlu ada perbaikan-perbaikan, kita perbaiki. Baik dari terlapor maupun pelapor. Jadi bukan perdebatan hukum. Nah, nanti dari sana, kita lihat hasilnya akhirnya nanti. Nah, dari sana kalau sudah ada kelengkapan semua, penyidik baru mengambil kesimpulan. Nah, kapan penyidik ambil kesimpulan? Bisa hari ini, bisa besok, bisa hari selanjutnya. Itu adalah wewenang penyidikan. Nah, tapi kita sampai saat ini kan belum bisa memberikan pendapat apapun. Kita lihat dulu perkembangannya karena belum selesai. Nah, ini masih pemaparan. Tapi begini, tapi kalau nanti kelengkapan buktinya cukup, kelengkapan saksinya cukup, argumentasi hukumnya cukup, nah dari situ kita bisa menilai kira-kira hasil dari gelar perkara ini apa. Kalau saat ini terlalu pagi. Ya, terima kasih. Cukup. Lepas saja.
Ya, Pak Suparji, Habib Rizik yang juga hadir hingga saat ini di Barreskrim Mabes Polri mengatakan bahwa hingga siang ini masih dalam tahap paparan, belum ada perdebatan, berarti seperti itu. Kalau tahap paparan seperti apa sebenarnya? Ya, penyidik memaparkan apa yang telah dilakukan dalam hal ini pengumpulan alat bukti, termasuk juga memeriksa para saksi-saksi dan kemudian dikonfirmasi nanti kepada yang hadir di situ, termasuk juga menyampaikan, memaparkan hasil pemeriksaan kepada ahli dan kemudian nanti ahli mungkin juga akan memberikan masukan pendapat terhadap paparan yang disampaikan oleh para penyidik tadi. Dengan demikian memang ini tahapan yang masih panjang karena memang sebagaimana dikatakan oleh Pak Habib tadi masih dalam proses pemaparan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri untuk menentukan atau menindaklanjuti kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Kemudian nanti akan diberikan kesempatan kepada yang hadir di situ untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Oke, tadi dikatakan juga oleh Habib Rizik bahwa ada kemungkinan jika diperlukan ada kemungkinan untuk menambahkan mungkin yang dimaksud adalah bukti-bukti seperti itu. Apakah memang masih boleh menghadirkan bukti-bukti baru dalam proses gelar perkara? Masih dimungkinkan untuk mengumpulkan alat bukti karena tahap pembuktian untuk menentukan adanya unsur pidana atau tidak. Sekali lagi bahwa proses gelar perkara itu untuk menentukan ujung pangkalnya sebagai sebuah tahapan untuk memeriksa lebih lanjut atau kemudian mengakhiri kasus ini tadi, dan kemudian untuk menentukan itu ada berdasarkan alat-alat bukti. Sebagaimana kita ketahui kemarin misalnya ada juga yang menyampaikan alat bukti baru. Jadi dimungkinkan saja sebelum ada sebuah kesimpulan sebelum ada kesimpulan terhadap kasus itu alat bukti itu dimungkinkan. Tapi idealnya memang alat bukti itu sudah terkumpul sebelum adanya sebuah gelar perkara. Gelar perkara ada sebuah mekanisme untuk mengungkap secara keseluruhan apa yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan penistaan agama atau kemudian saksi yang melihat kasus tersebut atau ahli yang memiliki kompetensi terhadap kasus tersebut, itu kemudian dipaparkan pada kesempatan hari ini. Oke, hingga siang ini dari pagi tadi dari pukul 8 atau pukul 9 seperti itu masih memasuki tahap pemaparan, berarti masih untuk mendapatkan kesimpulan masih sangat jauh ya, bisa dibilang sepanjang hari ini. Kalau dalam hukum kita, apakah masih ada kemungkinan untuk menunda sebuah gelar perkara atau mungkin pemanjangan waktu atau seperti apa idealnya? Memang dimungkinkan bahwa gelar perkara itu misalnya tidak selesai dalam satu waktu saja. Semua itu sangat tergantung kebutuhan. Kalau memang itu kasusnya sangat unik, sangat kompleks dan menimbulkan dampak yang luar biasa, maka perlu kehati-hatian dan kemudian perlu kecermatan untuk menangani kasus tersebut. Jadi tidak terbatas oleh waktu misalnya harus hari ini selesai, tetapi agar misalnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru, diharapkan misalnya pihak kepolisian bisa mengemas sedemikian rupa agar mekanisme gelar perkara itu bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga kemudian tidak menimbulkan tanda tangan yang berkepanjangan dari pihak masyarakat. Oke, berarti masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi di dalam gelar perkara ini. Oke, kita ke beberapa hari yang lalu sebelum gelar perkara digelar pada hari ini, Pak Suparji, pihak Barreskrim Mabes Polri sempat menyatakan bahwa gelar perkara akan digelar secara terbuka. Namun beberapa hari kemudian jelang hari ini tiba-tiba Barreskrim menyatakan bahwa gelar perkara secara terbuka akan dibatalkan dan dilakukan dengan secara terbuka terbatas. Anda melihatnya seperti apa? Pada mulanya kita memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas proses penanganan kasus ini. Maka dalam gelar perkara akan dikonstruksikan, dikondisikan agar terbuka kepada publik. Tapi kemudian itu menimbulkan masalah baru karena pada dasarnya adalah proses penyelidikan ini, proses gelar perkara ini tidak ada keharusan untuk bersifat terbuka untuk umum. Berbeda misalnya kalau sidang pengadilan itu dinyatakan terbuka untuk umum, maka kemudian menjadi harus dilakukan terbuka kepada masyarakat. Kalau untuk penyelidikan ini, maka kemudian muncul banyak pandangan, muncul banyak saran, muncul masukan, tidak relevan, tidak tepat kalau kemudian dinyatakan terbuka untuk umum. Oleh karena itu dikatakan terbuka terbatas. Kita mengapresiasi perubahan kebijakan tersebut. Karena nanti juga akan menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang. Seandainya ini dinyatakan terbuka untuk umum, maka kasus-kasus di masa yang akan datang pun juga akan ditutup dilakukan terbuka untuk umum. Oleh karena itu kita mengapresiasi, kita menghargai terbuka untuk umum ini, akhirnya kemudian dianulir karena ini menjadi lebih baik, lebih substansif untuk menangani kasus itu. Karena persoalannya bukan terletak terbuka untuk umum atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana independensi, bagaimana objektivitas, bagaimana profesionalisme dalam menangani kasus ini yang bisa diberikan jaminan kepada masyarakat. Kalau kemudian dinyatakan terbuka untuk umum, tetapi independensi, objektivitas, profesionalitas juga diragukan, maka masyarakat juga tidak akan percaya. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana
masyarakat diberikan sebuah pertunjukan, diberikan sebuah keputusan yang mana ada sebuah unsur-unsur yang memang bisa dipercaya oleh masyarakat. Oke, Pak Suparji, kita tahan dulu, kita akan melihat pernyataan terbaru dari Komjen Aridono sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Kita langsung menuju ke Bareskrim